Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai guys, perkenalkan nama saya Ahmad Hamam dengan NIM akhir 157. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pancasila di masa kerajaan. Nah, seringkali saat kita belajar Pancasila, pikiran kita langsung tertuju kepada tahun 1945 pada para pendiri bangsa yang merumuskannya. Tapi, pernahkah kita berpikir dari mana para pendiri bangsa mendapatkan ide-ide sehebat itu? Nah, jawabannya luar biasa teman-teman. Pancasila itu ibarat sebuah rumah yang megah, yaitu rumah Indonesia kita. Dan para pendiri bangsa adalah arsiteknya. Namun para arsitek itu tidak membangun dari tanah yang kosong. Mereka merancang rumah kita di atas fondasi yang sudah diletakkan dan pilar yang sudah didirikan oleh nenek moyang kita selama berabad-abad sejak zaman kerajaan. Untuk tugas mata kuliah Pancasila ini, ayo kita telusuri jejak arsitektur kebangsaan ini dari fondasi pertamanya hingga menjadi bangunan yang kokoh. Perjalanan arsitektur kita dimulai di abad keempat di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Disinilah fondasi paling dasar dari rumah Indonesia diletakkan. Ini adalah fondasi spiritual dan moral. Prasasti Yupa menceritakan tentang kedermawanan Raja Mulawarman yang mengadakan kenduri besar dan bersedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini adalah bukti konkret dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama, rasa syukur dan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi sudah menjadi bagian dari masyarakat kita. Lebih dari itu, tindakan berbagi dan peduli ini adalah wujud awal dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai sila kedua, dan semangat keadilan sosial, yaitu sila kelima. Fondasi moralitas dan kepedulian sosial kita sudah tertancap pada saat itu. Beranjak ke abad ke-7, kita menyaksikan pembangunan pilar-pilar utama di era kerajaan Sriwijaya. Jika Kutai meletakkan fondasi, Sriwijaya mendirikan tiang-tiang penyangga persatuan. Sebagai kemaharajaan maritim terbesar di masanya, Sriwijaya berhasil menghubungkan pulau-pulau di Nusantara dalam satu jaringan politik dan ekonomi. Ini adalah semangat persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Dalam skala besar, mereka punya visi untuk negara yang bersatu, makmur, dan berdaulat. Sriwijaya adalah bukti bahwa bangsa pelaut yang mampu membangun persatuan melintasi lautan. Pelabuhannya yang terbuka bagi dunia juga menumbuhkan sikap toleransi dan kemanusiaan, memperkokoh pilar yang sudah ada. Sekarang kita sampai pada fase pembangunan paling krusial, era Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Disinilah kerangka dan atap rumah kebangsaan kita dipasang dengan sempurna. Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah palapanya memasang kerangka baja persatuan Indonesia dengan visi menyatukan Nusantara. Lalu Empu Tantular melalui Kakawin Sutasoma memberikan kita atap yang menyatukan semua, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Atap ini melindungi keberagaman agama Hindu dan Buddha saat itu, mengajarkan toleransi yang menjadi inti dari sila pertama. Tidak hanya itu, struktur untuk perakyatan atau sila keempat juga mulai dibangun. Majapahit memiliki Dewan Penasihat Raja, dan di desa-desa tradisi musyawarah untuk mufakat sudah hidup dan dijalankan. Sistem hukum yang ada saat itu juga merupakan upaya untuk menegakkan keadilan sosial, di mana yaitu sila kelima. Di era inilah desain arsitektur rumah Indonesia mencapai bentuknya yang paling lengkap. Apakah pembangunan tersebut berhenti? Belum teman-teman. Memasuki era Kesultanan Islam, bangunan ini tidak dirombak, melainkan diperindah dan juga diperkuat. Para wali dan sultan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan budaya yang damai dan bijaksana, selaras dengan semangat musyawarah sila keempat. Ajaran Islam tentang hubungan vertikal dengan Tuhan atau hablum minallah dan horizontal dengan sesama manusia atau hablum minannas memberikan ukiran baru yang memperdalam makna ketuhanan dan kemanusiaan. Semangat jihad melawan penjajah seperti yang ditunjukkan Sultan Agung dari Mataram juga merupakan bentuk nyata
dari semangat membela persatuan dan kedaulatan bangsa. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu Pancasila bukanlah ide yang jatuh dari langit pada tahun 1945. Ia adalah puncak dari sebuah proses pembangunan peradaban yang panjang dan berkelanjutan. Setiap era, kerajaan memberikan kontribusi uniknya. Kutai memberikan fondasi moral, Sriwijaya mendirikan pilar persatuan, Majapahit memasang kerangka dan atap kebinekaan, dan era kesultanan memperindahnya dengan ukiran spiritual. Para pendiri bangsa kita adalah arsitek jenius yang mampu membaca cetak biru sejarah ini. Mereka mengumpulkan semua elemen terbaik, menyempurnakannya, dan meresmikannya menjadi Pancasila, dasar filosofis dari rumah Indonesia yang kita tinggali saat ini. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga dan merawat rumah ini. Kita harus memastikan fondasinya tetap kokoh, pilarnya tidak retak, dan atapnya tidak bocor. Caranya dengan memahami sejarahnya dan yang penting menghidupi nilai-nilai setiap hari. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita jaga rumah bersama. Indonesia kita merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.